Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari manajemen proyek kami yang berjudul Sustainable Thermal Housing Peak, perancangan hunian nyaman dan hemat energi berstandar ASRI 55 bersama Agung Sedayu Group. Yang beranggotakan Raudatul Alfianita Solehah, Azri Dinova, Rohmatun Hasanah, Rudolfo Alonso Suwu, dan Muhammad Lutfi Aziz. Tantangan iklim peak. Kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan hunian premium di pesisir utara Jakarta dengan karakteristik iklim tropis lembab, suhu udara relatif tinggi, dan tingkat kelembapan signifikan terjadi sepanjang tahun. Kondisi ini memicu ketergantungan masif pada sistem pendingin udara mekanikal AC yang berdampak pada lonjakan konsumsi energi dan tingginya emisi karbon operasional bangunan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan desain bergeser dari ketergantungan teknologi aktif menuju desain pasif yang merujuk pada standar tata udara internasional ASRI 55. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, arsitektur pasif. Mengaplikasikan strategi arsitektur pasif seperti orientasi bangunan, ventilasi silang, dan elemen peneduh untuk merespons iklim pesisir Jakarta Utara secara alami tanpa mesin. Yang kedua yaitu reduksi energi, mengurangi ketergantungan penghuni pada penggunaan AC secara masif guna menekan konsumsi listrik harian serta menekan jejak emisi karbon di kawasan. Yang ketiga yaitu nilai komersial ASG, memberikan nilai tambah yang kuat bagi PT Agung Sedayu Group sebagai pelopor kawasan hunian premium pesisir yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan proyek. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari yang pertama studi kelayakan teknis, termal, dan analisis iklim peak. Yang kedua ada pemodelan simulasi energi dan aliran udara CFD. Yang ketiga ada perancangan arsitektur berbasis desain pasif. Yang keempat ada pemilihan spesifikasi material selubung bangunan. Yang kelima ada pengujian kinerja termal pasca konstruksi atau commissioning. Untuk batasan proyek sendiri terdiri dari yang pertama fokus eksklusif pada area pengembangan Pantai Indah, Kapuk atau PIK. Yang kedua, tidak mencakupnya pengadaan atau instalasi AC sentral dan sistem mekanikal tambahan. Yang ketiga ada desain disimulasikan menggunakan data iklim dan kelembapan spesifik Jakarta Utara. Selanjutnya, peran dan kepentingan. Yang pertama ada owner yaitu Agung Sedayu Group yang berfungsi untuk mengambil keputusan strategis, bertanggung jawab terhadap persetujuan desain, investasi, dan citra development green building berpengaruh sangat tinggi. Untuk yang kedua ada project manager atau PM yang bertugas untuk mengkoordinasikan keseluruhan tahapan, mengendalikan jadwal, biaya, dan mutu pekerja agar sesuai standar dan target waktu berpengaruh tinggi. Yang ketiga ada tim arsitek yaitu bertugas untuk merancang konsep desain pasif, tata letak ventilasi silang, serta keseimbangan antara estetika dan fungsional termal. Pengaruhnya tinggi. Yang keempat ada engineer, MEP, dan energi yang bertugas untuk menghitung cooling load, melakukan analisis efisiensi energi, dan menjamin kesesuaian performa teknis dan instalasi. Pengaruhnya tinggi. Yang kelima ada konsultan simulasi termal yaitu bertugas untuk melakukan validasi kenyamanan menggunakan CFD, mengevaluasi standar ASRI 55, dan merekomendasikan perbaikan parameter iklim. Pengaruhnya sedang. Yang terakhir ada kontraktor pelaksanaan yaitu bertugas untuk melaksanakan pembangunan fisik dengan presisi sesuai DED, mengawasi kualitas pengerjaan material insulatif di lapangan. Pengaruhnya sedang. Selanjutnya ada target spesifikasi kinerja ASRI 55. Standar kenyamanan adaptif tropis sistem pasif dirancang untuk memastikan hunian
bertahan selama 25 tahun lebih dengan matriks kenyamanan thermal interior yang ketat seperti berikut. Yang pertama, target suhu operatif yaitu 24 sampai 28 derajat. Yang kedua, ada kelembapan relatif yaitu sekitar 50 sampai 70%. Yang ketiga, ada kecepatan aliran udara yaitu dari 0,3 sampai 1 milisecond. Untuk estimasi kerja energi, kontribusi desain pasif yaitu ventilasi silang melepas panas 30%, elemen peneduh mengurangi radiasi 60%, material insulatif menurunkan rambatan panas dinding 25%. Hal ini membuat hunian mampu memenuhi zona nyaman ASRA 55 selama lebih dari 70 sampai 80% waktu tahunan tanpa AC. Untuk slide selanjutnya yaitu tahapan perencanaan konsep dan analisis. Dalam slide ini akan berisi tentang jadwal implementasi tahap awal atau engineering and design sebelum konstruksi fisik dimulai. Sepertinya hal yang pertama yaitu studi iklim, yang dimana terdiri dari analisis tapak, diagram sun path, wind rose, dan penetapan orientasi. Estimasi durasinya itu sekitar 2 minggu. Yang kedua yaitu desain pasif, di mana terkait pembuatan gambar arsitektural, layout, ventilasi, dan strategi peneduh. Estimasi durasinya sampai 3 minggu. Yang ketiga ada material, yaitu terkait perhitungan thermal envelope dan spesifikasi material instalasi. Estimasi sampai dengan 3 minggu. Dan yang terakhir ada simulasi CFD, yaitu terkait dengan validasi temperatur, comfort hours, dan uji ASRAE 55. Estimasi durasinya sampai dengan 3 minggu. Untuk ringkasan jadwal work package atau WP-nya itu, yang pertama ada studi iklim dan analisis tapak, output yang dibawakan yaitu laporan iklim dan orientasi bangunan. Yang kedua ada perencanaan konsep desain pasif, output yang dibawakan yaitu gambar arsitektural dan layout ventilasi alami. Yang ketiga ada analisis material dan selubung bangunan, outputnya dari level utama itu ada spesifikasi teknis material dan thermal envelope. Yang keempat ada simulasi kenyamanan thermal, yaitu presentasi jam nyaman dan laporan validasi ASRAE 55. Dan yang kelima ada analisis efisiensi energi dan cooling load, yang dimana output yang dihasilkan yaitu tabel konsumsi energi tahunan dan analisis reduksi karbon dioksida atau CO2. Yang keenam ada analisis finansial dan value proportion, yang dimana output yang dihasilkan yaitu grafik payback period dan analisis nilai tambahan. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah dokumentasi dan finalisasi proyek. Output yang dihasilkan itu total estimasi proyek kurang lebih 15 sampai 18 minggu. Untuk yang selanjutnya terkait slide matriks RACI, yang dimana R itu kepanjangan dari responsible, A untuk accountable, C untuk consulted, dan I untuk inform. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam matriks RACI antara lainnya itu studi kebutuhan pasar dan iklim tapak, perancangan desain pasif, analisis material dan selubung, simulasi thermal dan validasi ASRAE, perhitungan cooling load dan RAB, review desain teknis dan monitoring, serta dengan evaluasi konstruksi. Slide selanjutnya terkait rancangan anggaran biaya atau RAB. Uraian pekerjaan atau studi yang dilakukan dalam RAB antara daripada itu yaitu 1. Studi iklim dan analisis tapak. Dalam hitungan satuan paket, harga per paketnya itu 20 juta, yang dibutuhkan dengan kuantitas 15, subtotalnya 300 juta. Yang kedua ada perancangan desain pasif, satu paket juga, dengan harga satuannya itu 40 juta, dengan kuantitas 15, dan subtotalnya itu ada 600 juta. Yang ketiga ada analisis material dan thermal envelope, dalam satu paketan juga, dengan harga satuan 25 juta, dengan kuantitinya itu 15, dengan subtotal 375 juta. Yang keempat ada simulasi kenyamanan thermal dengan standar ASRAE 55 dengan satuan paket juga, harga per paketnya 35 juta dengan kuantitas 15 juga, dan subtotal itu 525 juta. Yang kelima ada konsultan energi dan cooling load dalam hitungan satu paketan juga, dengan harga per paket 30 juta, kuantitas dengan 15 buah atau 15 paket dengan subtotal 450 juta. Yang keenam ada upgrade material insulasi atap. Hitungannya dalam satu unit, harga per unit itu 50 juta dengan kuantitas 15 juga,
dengan subtotal 750 juta. Yang ketujuh ada kaca low E atau double glazing dengan hitungan 1 unit. Harga satuannya itu 45 juta dengan kuantitas 15. Harganya itu 675 juta. Yang kedelapan ada elemen shading dan overhang dalam hitungan satu paket. Harga per paketnya itu atau persatuannya itu 25 juta. Kuantitasnya 15 dengan subtotal 375 juta. Yang kesembilan ada commissioning dan pengujian thermal. Satu paketnya itu 25 juta dengan kuantitas 15 dengan subtotal 375 juta. Yang terakhir yang ke-10 ada engineering design dan dokumentasi yang dihitung dalam satu paket. Harga per paketnya itu ada di 30 juta rupiah dengan 15 quantity dengan subtotal 450 juta. Setelah dilakukan keseluruhan, maka RAB yang terdapat dalam proyek kami itu kurang lebih 4.875 juta. Harga tersebut sebelum PPN. Baik, adapun tabel pada workbook dan structure, di mana tabel ini terdiri dari level 1 sampai level 5. Di level 1 itu adalah nama kegiatan proyek, di mana nama kegiatan proyeknya adalah Proyek Sustainable Thermal Housing Peak. Lalu di level 2 ini, poin pertama ada inisiasi proyek, lalu terbagi di level 3 menjadi 1.1, di mana studi kelayakan, terbagi lagi di level 4 menjadi 1.1.1, yaitu analisa pasar, 1.1.2 yaitu analisa lokasi peak, dan di level 5 terbagi lagi menjadi 1.1.1.1 yaitu identifikasi target penghuni, dan 1.1.2.1 adalah evaluasi iklim mikro. Lalu level 2.2 yaitu perencanaan, terbagi di level 3 menjadi 2.1 yaitu perencanaan arsitektur, 2.2 perencanaan struktur, dan 2.3 adalah perencanaan map. Terbagi lagi di level 4 menjadi 2.1.1 yaitu desain konsep hunian, 2.1.2 simulasi thermal, 2.2.1 desain struktur utama, dan di 2.3.1 yaitu sistem HVAC hemat energi. Terbagi lagi menjadi 4 bagian pada level 5 yaitu 2.1.1.1 integrasi ventilasi alami, 2.1.2.1 simulasi kenyamanan Astra 55, 2.2.1.1 yaitu perhitungan beban bangunan, dan 2.3.1.1 yaitu perhitungan beban pendingin. Lalu di poin 3 ada penggandaan, terbagi di level 3 menjadi 2 yaitu 3.1 penggandaan material ramah lingkungan, dan 3.2 yaitu kontak kontraktor. Terbagi lagi di level 4 menjadi 2 bagian yaitu 3.1.1 seleksi supplier, dan 3.2.1 tender dan evaluasi. Terbagi lagi di level 5 menjadi 3.1.1.1 evaluasi sertifikasi material, dan 3.2.1.1 negosiasi kontrak. Lalu di poin 4 ada pelaksanaan konstruksi, di mana terbagi menjadi 3 di level 3 menjadi 4.1 pekerjaan struktur, 4.2 pekerjaan arsitektur, dan 4.3 adalah instalasi. Terbagi lagi menjadi 4 bagian pada level 4 yaitu 4.1.1 pondasi dan struktur bawah, 4.1.2 struktur atas, 4.2.1 dinding dan atap insulatif, dan 4.3.1 yaitu instalasi. Terbagi lagi di level 5 menjadi 4 bagian, 4.1.1 yaitu pengecoran pondasi, 4.1.2.1 pemasangan balok dan kolom, 4.2.1.1 instalasi insulasi thermal, dan 4.3.1.1 pengujian. Lalu di poin 5 level 2 yaitu monitoring dan pengendalian, di mana terbagi menjadi 2 di level 3 yaitu 5.1 quality control dan 5.2 pengendalian biaya.
terbagi lagi di level 4 menjadi 5.1.1 uji kenyamanan thermal, 5.2.1 monitoring anggaran, terbagi lagi menjadi 2 pada level 5 yaitu 5.1.1.1 validasi standar ASRAE 55, 5.2.1.1 evaluasi deviasi biaya. Lalu di poin terakhir atau poin 6 ada serah terima dan evaluasi, di mana terbagi menjadi 2 di level 3 yaitu 6.1 commissioning dan 6.2 evaluasi pasca huni. Lalu terbagi lagi menjadi 2 bagian di level 3 yaitu 6.1.1 uji sistem terintegrasi dan 6.2.1 survei kepuasan penghuni. Lalu terbagi lagi di level 5 menjadi 6.1.1.1 uji kinerja energi bangunan dan 6.2.1.1 yaitu analisis kenyamanan aktual. Baik, di sini kita lanjut ke risk management, di mana ada 3 poin dalam identifikasi resiko. Poin pertama yaitu resiko diambil dari work package, yaitu work package 01 sampai dengan work package 07. Lalu di poin kedua ada tahap proyek, di mana di dalamnya terdapat desain, simulasi, konstruksi, dan commissioning. Lalu di poin 3 ada stakeholder yang meliputi owner, PM, arsitek, engineer, konsultan, dan kontraktor. Lalu kita ke tabel. Di sini ada 4 tabel, di mana tabel pertama itu ada tabel probabilitas. Kita lihat ke tabel 1.2 yaitu tabel probabilitas skala kuantitatif, di mana tabel ini terdiri dari 3 level, ada rendah, sedang, tinggi, dengan keterangan rendah adalah jarang terjadi, sedang mungkin terjadi, dan tinggi sering terjadi. Lalu kita ke tabel dampak yaitu tabel 1.3, tabel dampak skala kuantitatif. Di sini terdiri dari 3 level juga, rendah, sedang, tinggi, dengan keterangan rendah itu dampak kecil, sedang itu mengganggu sebagian proyek, tinggi itu mengganggu tujuan utama proyek. Lalu ada tabel 1.4 yaitu tabel matriks resiko skala kuantitatif, di mana tabel ini digunakan untuk mengkategorikan probabilitas atau dampak dari ketiga level, di mana ada tinggi itu dengan dikategorikan medium pada keterangan rendah, high pada keterangan sedang, dan ekstrim pada keterangan tinggi. Lalu ada sedang, di mana low itu dikategorikan pada keterangan rendah, medium pada keterangan sedang, dan high pada keterangan tinggi. Lalu ada dampak rendah yang dengan keterangan low itu pada keterangan rendah, low lagi pada keterangan sedang, dan medium pada keterangan tinggi. Lanjut di sini untuk data risk registernya, yaitu yang pertama risiko. Data iklim tidak akurat, penyebabnya data cuaca kurang lengkap. Dampaknya simulasi thermal tidak valid, probabilitasnya sedang, dan level resikonya tinggi. Untuk mitigasinya gunakan data BMKG dan validasi lapangan. Untuk peaknya konsultan thermal. Yang kedua, desain pasif tidak memenuhi standar ASHIR 55. Kesalahan perancangan, ventilasi, dan orientasi. Dampaknya kenyamanan thermal tidak tercapai, probabilitasnya sedang, level risikonya tinggi. Untuk mitigasinya, review desain berkala dan simulasi CFD. Untuk peaknya arsitek dan konsultan. Yang ketiga, keterlambatan proses desain. Yang penyebabnya revisi desain berulang. Dampaknya jadwal proyek mundur, probabilitasnya sedang. Untuk level risikonya sedang, mitigasinya tetapkan deadline tiap WP. Untuk peaknya project manager. Yang keempat, material insulasi sulit diperoleh. Penyebabnya supplier terbatas. Dampaknya konstruksi tertunda. Probabilitasnya tinggi. Level risikonya tinggi. Mitigasinya siapkan supplier alternatif. Untuk peaknya kontraktor. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya material meningkat. Untuk penyebabnya fluktuasi harga pasar. Dampaknya pembengkakan tinggi. Untuk probabilitasnya tinggi, level resikonya tinggi, mitigasinya tambahkan kontingensi budget. Untuk peaknya project manager.
Yang keenam, simulasi CFD tidak sesuai kondisi nyata. Penyebabnya parameter simulasi tidak akurat, dampaknya hasil validasi tidak valid, probabilitasnya sedang, level risikonya sedang. Untuk mitigasinya, kalibrasi model simulasi. Untuk peaknya, konsultan thermal. Yang ketujuh, kesalahan implementasi shading. Penyebabnya pekerjaan lapangan tidak sesuai desain, dampaknya efisiensi thermal menurun, probabilitasnya sedang, level risikonya tinggi. Mitigasinya supervisi konstruksi rutin. Untuk peaknya kontraktor. Yang selanjutnya, kegagalan ventilasi silang. Penyebabnya tata ruang tidak optimal, dampaknya ruang panas dan lembab, probabilitasnya sedang, level risikonya tinggi. Untuk itunya evaluasi airflow sejak tahap desain. Untuk peaknya arsitek. Oke, yang selanjutnya keterlambatan commissioning. Penyebabnya jadwal konstruksi molor, evaluasi proyek tertunda. Untuk probabilitasnya sedang, untuk risikonya sedang. Untuk mitigasinya penjadwalan commissioning lebih awal. Untuk peaknya PM. Yang selanjutnya target efisiensi energi tidak tercapai. Untuk penyebabnya material atau desain kurang optimal. Untuk dampaknya tujuan proyek tidak terpenuhi. Untuk probabilitasnya rendah, risikonya sedang. Mitigasinya pengujian bertahap dan evaluasi desain. Untuk peaknya engineer MEP. Selanjutnya koordinasi stakeholder kurang efektif. Penyebabnya komunikasi tim tidak terstruktur, dampaknya konflik keputusan. Probabilitasnya sedang. Untuk risikonya sedang. Untuk mitigasinya meeting mingguan dan progress report. Untuk peaknya PM. Dan yang terakhir perubahan kebutuhan owner. Penyebabnya revisi permintaan proyek, dampaknya scope creep, probabilitasnya sedang, risikonya tinggi. Untuk mitigasinya scope approval sebelum implementasi. Untuk peaknya owner dan PM. Oke, yang selanjutnya yaitu milestone. Yang pertama, persetujuan inisiasi proyek. Deskripsinya proposal proyek disetujui oleh owner dan stakeholder utama. Estimasi waktu yaitu minggu pertama. Yang kedua, studi iklim dan analisis tampak selesai. Deskripsi analisis kondisi iklim mikro kawasan peak selesai dilakukan. Estimasi waktunya minggu kedua. Konsep desain pasif disetujui. Layout ventilasi alami, orientasi bangunan dan strategi shading selesai. Estimasi waktunya minggu kelima. Yang selanjutnya analisis material dan thermal improve selesai. Deskripsinya pemilihan material thermal dan spesifikasi bangunan selesai, itu minggu ketujuh. Yang kelima, simulasi kenyamanan thermal selesai. Deskripsinya simulasi CFD dan validasi standar ASIR 55. Estimasinya minggu 10. Analisis efisiensi energi final. Deskripsinya cooling load dan estimasi penghemat energi selesai dihitung. Estimasi waktunya minggu 12. Penyusunan analisis finansial selesai. Deskripsinya perhitungan biaya proyek dan value proposition selesai. Estimasi waktunya minggu 14. Dokumen final proyek selesai. Deskripsinya seluruh laporan teknis, desain dan dokumentasi lengkap, itu di minggu 15. Presentasi dan approval akhir. Deskripsinya presentasi akhir pada stakeholder dan persetujuan final minggu 16. Dan commissioning dan evaluasi, pengujian kinerja thermal dan evaluasi hasil proyek, itu di minggu 17. Oke, untuk Gantt chartnya yaitu kegiatan pertama yaitu studi iklim dan analisis tampak yaitu di bulan Mei. Perencanaan konsep desain pasif yaitu di bulan Mei dan Juni. Analisis material dan selubung bangunan itu Juni. Simulasi kenyamanan thermal yaitu Juni dan Juli. Analisis efisiensi energi dan cooling load yaitu Juli. Analisis finansial dan value proportioning yaitu di bulan Agustus, dan dokumentasi dan finalisasi proyek ada di bulan Agustus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.